Ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah ke-49 misal ayat 11, la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Iman, maka iman itu akan mendorong kepada lisan untuk tidak mengeluarkan perbuatan buruk. Maka kalau Anda mengaku beriman, insan beriman, mukmin mukminah, maka iman dalam hati kita itu akan membimbing lisan kita berkata yang baik-baik. Perhatikan kalimat Nabinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pemilik iman ini falyaqul khaira aw liyasmut. Imannya akan mendorong dia untuk berkata yang baik saja. Yang tak baik dia diamkan. Kalau tak mampu berkata baik, dia diam. Nah, sekarang pengertian terbaliknya, kalau ada orang beriman, tapi imannya belum mendorong tubuhnya untuk berbuat yang baik. Lisan belum mampu berkata yang baik. Mata belum mampu melihat yang baik. Sampai ke ujung kaki, ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Ini yang coba kita doakan. Mudah-mudahan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih senang berbuat maksiat. Lisan berkata yang kotor, pandangan melihat yang tidak baik, tangan masih senang menyentuh yang haram, kaki melangkah pada yang tidak baik. Bahkan ada yang dari kepala sampai kaki jadi pakai maksiat dalam satu perbuatan yang sama. Jadi satu perbuatan, berbuat maksiat itu dikerjakan oleh kepala sampai kakinya. Gimana caranya saya ke masjid ini? Bukan sholat, bisa ngambil motor jamaah. Itu dari pikirannya udah merencanakan. Jadi pikiran udah bermaksiat, mata udah lihat-lihat mantau. Mana nih motor yang paling bagus nih? Mana nih? Sama orang-orang polos itu, yang kira-kira kalau diarahkan itu bisa langsung diambil motornya. Matanya melihat, lisannya mulai menipu. Mulai kenakan pakaian-pakaian kamuflase. Mulai dikatakan saya ingin mengerjakan ini dan itu. Tiba-tiba dia kerjai seseorang dan sebagainya. Lisan bermaksiat. Bayangkan, dari pikiran, turun ke mata, turun ke lisan, masuk ke tangan, ujungnya kaki. Satu perbuatan, itu komplit tuh, dari kepala sampai ujung kaki. Nah itu nanti cara dibakarnya, itu dibakar sampai ke ujung-ujung jadi neraka. Dari bagian kepala sampai ke ujung kaki. Bahkan kalau ada orang yang kerjaannya harta terus, harta. Itu cara dibakar di akhiratnya, itu bukan dicelupin ke neraka langsung, tapi diikat di tiang. Di tiang. Fi amadim mumaddadah. Ada orang-orang yang ketika di akhirat nanti masuk nerakanya, itu diikat. Jadi nggak bisa gerak-gerak gitu. Neraka paling ringan itu, yang paling ringan, Quran surah keempat ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang susah diingatkan, yang ingkar pada ayat-ayat kami. Suruh salat susah, puasa susah, berkata baik susah, sedekah susah, berbuat jujur susah. Susah diingatkan tuh. Nanti yang paling ringan, sawfa nuslihim nara, kami celupkan ke neraka. Kami tarik ubun-ubunnya, nusli itu tarik ubun-ubun, celupkan ke neraka, celup. Jadi tarik. Jadi begitu selesai kemudian dihisab, amalnya yang salahnya banyak, solehnya sedikit, tarik ubun-ubunnya, dan malaikatnya nggak ada senyum sama sekali. Jangan bayangkan dia akan tersenyum. Jangan bayangkan. Awas, ghilafun shidadu. Ghilaf shidad, keras. Ya dan ghilaf, ketus. Tarik nih. Masukkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan, hancur semua tubuhnya. Baddalnahum juludan ghairaha. Angkat lagi, sembuh lagi. Celup lagi, hancur lagi. Angkat lagi, sembuh lagi. Ingat, sekali celup, kalau sehari saja rasanya 1000 tahun. Kalau 1 detik, itu sama dengan 48 hari. Baru celup. Nah, cuma dia nggak diikat. Anda bayangkan, kalau ada orang ditarik-tarik kan, kalau nggak diikat bergerak-gerak kan? Ya, jadi begitu celup, gerak begini, ganti lagi, gerak balik. Kalau nggak percaya nanti kita lihat. Itu yang sederhana, tapi yang ini enggak. Yang tiap hari pikirannya dipakai maksiat, cari harta lagi, cari dengan cara yang haram, cari dengan cara yang tidak dibenarkan. Harta lagi. Fi amadim mumaddadah. Maka ikat aja di tiang katanya. Diikat seperti ini. Jadi enggak ada sama sekali peluang untuk bergerak. Anda tahu cara kemudian membakarnya? Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Dibakar dari ujung kaki paling bawah, seperti dilas. Dan apinya tidak akan pernah naik ke atas sebelum matang sampai ke dalamnya. Satu-satu tuh. Las jempol, las lagi telunjuk, terus sampai kelingking. Naik lagi. Begitu matang terus sampai ke lutut, terus. Tattali'u 'alal afidah. Sampai ke otak yang paling dalam. Kalau bahasa Qur'annya, ini isi otak kamu apa sih? Apa isinya? Bakar aja tuh. Orang lain bisa beramal soleh, dia beramal salah terus. Jadi semua pikirannya dipakai merencanakan keburukan.
Diturunkan ke lisan, turunkan ke mata, turunkan ke tangan, turunkan ke kaki. Dibakar semuanya tanpa disisakan sedikit pun. Karena itu, kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika masih ada orang-orang merasa beriman tapi masih berbuat maksiat dalam hidupnya, maka kita doakan semoga Allah kemudian memberikan sentuhan kepada jiwanya untuk dia bertobat sebelum wafat. Ya, karena rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Awas, rahmat Allah sifat sayangnya mengalahkan kepada murkanya. Jika ada orang kemudian masih berbuat maksiat sebelum ajalnya sampai ke tenggorokan, akan diberikan jalan oleh Allah untuk kembali. Saya ambil contoh sederhana ya. Anda masih kenal Firaun? Ya, bagus. Alhamdulillah, Mas. Ya, baik. Firaun itu kan makhluk paling buruk yang dicontohkan oleh Al-Quran. Ya, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, hobi bunuh orang. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Hati-hati, menentang Nabi, nantang sampai mau bunuh Firaun. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak pernah mengeluarkan seorang hamba dari sifat keadilannya. Sepanjang nyawanya belum sampai ke kerongkongan, tetap punya hak untuk mendapatkan hidayah. Jadi saya selalu katakan begini, hidayah itu Allah berikan pada setiap hamba. Cuman persoalannya ketika diberi mau ngambil enggak gitu. Itu masalahnya. Jadi bukan masalah nggak dapat, dikasih nggak mau ngambil. Ada orang diberikan oleh Allah, cuma dia tidak mau mengambilnya, itu masalahnya. Persoalan dapat atau tidak, Allah sebarkan secara meluas, persis seperti sinyal telepon. Jadi kalau sinyal kan ditebarkan luas, semua punya peluang. Kalau Anda kemudian mendapatkan panggilan, satu bunyi telepon, sinyalnya belum jelas, Anda duduk sebelah sini, bukankah Anda akan mencari sinyal? Anda keluar kan cari-cari. Maaf Pak, ini sinyalnya kurang bagus nih. Baik, kecil sekali sinyalnya. Ujung sana mengatakan, kenapa Bapak waktu beli telepon nggak sama sinyalnya? Ya, misal, ya. Anda katakan, oh ini bukan persoalan itu. Dia keluar cari, bahkan tangannya gerak-gerak dan sebagainya untuk mendapatkan sinyal. Hidayah juga begitu. Ada yang sinyalnya lewat suara, Allahu Akbar, sinyal. Ada yang sinyalnya lewat mata, tiba-tiba pulang kerja lewat depan masjid. Kenapa lewat situ? Padahal biasanya lewat jalan lain, kok bisa lewat situ? Ada yang tiba-tiba begitu Anda membuka channel televisi, biasanya channelnya movie, film, macam-macam, tiba-tiba keluar, itu ada tausiah gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Tiba-tiba buka Facebook, keluarnya quote-quote Muslim, ada tafsir, ada hadis dan sebagainya. Kenapa Anda bisa melihat itu? Itu sinyal namanya. Cuma persoalannya ketika Anda mendapatkan itu, maukah Anda mengambilnya? Kata Allah, saya sudah berikan, kamu nggak ngambil. Jadi yang salah itu bukan kamu nggak dapat, kamu sendiri tidak mengambilnya. Firaun diberikan hidayah oleh Allah, langsung datang dua sekaligus. Makhluk paling buruk ini diabadikan dalam Al-Quran, langsung nabinya dua, Musa dan Harun. Kelihatan di wajahnya, nampak mukjizatnya. Kita umat Nabi Muhammad gak pernah lihat nabinya. Mukjizat gak pernah kelihatan oleh mata, gak pernah nampak nabinya. Firaun kelihatan langsung. Anda bayangkan? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun, dia sudah mulai menyimpang. Kata Allah, ingatkan. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka kamu coba dakwahi dia dengan lembut. Doakan, sampaikan, berikan kemudian keterangan terbaik dengan bahasa yang lembut. Mungkin dia mau sadar dan berubah, lantas takut kepadaku. Jadi saya mau katakan begini, kalau Fir'aun saja dapat hidayah, masa Anda yang bukan Fir'aun gak dapat? Dan tidak ada yang sempurna. Jadi kalau Anda pernah berbuat maksiat, pernah salah, namanya juga manusia. Saya pun pernah salah, kita pernah salah. Yang sempurna itu cuma malaikat. Kita manusia pernah salah, tapi sifat manusia itu kalau salah taubat. Adam manusia, Adam salah, Adam taubat. Malaikat gak pernah salah, karena itu sempurna. Setan selalu salah, tidak kenal benar. Jadi kalau ada setan kemudian taubat, aneh. Makanya setan itu gak usah diharapkan taubat. Setan itu makhluk salah, gak kenal benar. Malaikat makhluk benar, gak kenal salah. Manusia makhluk pernah salah, tahu cara berbuat benar. Jadi begitu salah dia tobat. Jadi kalau ada manusia mengatakan saya nggak pernah salah, barangkali dia bukan manusia, malaikat yang menyamar jadi wujud manusia. Tapi kalau ada manusia kemudian salah nggak pernah mau tobat, patut ditanya itu manusia apa bukan? Paham ya? Nah, jadi kalau hari ini ada di antara kita pernah berbuat salah, datang kemudian ke majlis ini, alhamdulillah, itu di antara hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cepat taubat sebelum kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang kita tidak tahu bagaimana Allah menghisab kita.
Kalau ada saudara-saudari kita belum baik, tetangga kita, teman kita, kerabat kita dan sebagainya, jangan kebanyakan dicela. Kita doakan kepada Allah, bantu dengan tahajud di malam hari. Dalam sujud kita doakan semoga Allah menguatkan dia untuk berubah jadi lebih baik. Paham?